Mbak, pelajarannya Ibu mau kemana? Iya, nanti segera masuk kelas ya Mbak. Halo, selamat pagi anak-anakku. Pagi, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih jawabnya. Yuk, lebih semangat lagi yuk. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Sekarang Ibu mulai berdoanya dulu, setelah itu kita absensi dulu ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pada materi pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mbak Tasya mau memimpin doa ya. Doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya mulai absen dari absen 1 dulu ya. Aprilia Nuri, Hadir, Bu. Delvi Diana Azhara, Hadir, Bu. Tasya Armada Putri, Nelly Yudita. Tidak ada yang izin ya teman-teman? Enggak ada, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan layanan informasi. Nah, apa sih layanan informasi itu? Layanan informasi itu membekali individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu tentang pergaulan bebas. Di sini Ibu akan memberikan pemahaman mengenai pergaulan bebas di SMA. Langsung masuk ke materinya aja ya. Ibu isi duduk ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini ada nggak yang apa itu yang tahu arti pergaulan bebas secara singkat? Saya, Bu. Apa Mbak Tasya? Main sama anak game nakal. Boleh. Ada lagi? Apa ya? Itu loh. Salah pergaulan, Bu. Nah, betul. Di sini Ibu akan menjelaskan secara detailnya ya mengenai pergaulan bebas itu apa. Nah, pergaulan bebas itu perilaku menyimpang yang melewati batas norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, perilaku ini umumnya dilakukan oleh remaja dan melampaui batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Nah, jadi intinya itu pergaulan bebas itu pergaulan yang melanggar norma atau norma agama, norma sosial, norma hukum. Nah, pergaulan bebas itu biasanya dilakukan oleh para remaja. Dia itu kayak biar terlihat keren, terus terlihat masa kini, terus terlihat ingin menonjol di masyarakat seperti itu. Nah, bentuk ciri-ciri pergaulan bebas itu ada beberapa. Di sini gue akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu melakukan seks bebas. Ini adalah satu ciri utama pergaulan bebas. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas sering melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan atau komitmen yang kuat. Di sini itu yang dimaksud itu melakukan seksual di luar nikah ya teman-teman. Tidak menggunakan alat kontrasepsi, terus melanggar norma agama, melanggar norma hukum. Nah, rata-rata remaja yang melakukan pergaulan bebas itu hanya ikut-ikutan karena apa yang dia tonton, contohnya seperti menonton video porno, gambar porno, terus apa itu ada kan ya sekarang itu game-game yang
porno-porno itu banyak sekali. Nah, efek samping dari pergaulan bebas seksual ini itu bisa mengakibatkan kalau cewek itu bisa hamil. Yang pertama, HIV, AIDS itu marak sekali di Indonesia, itu marak sekali, banyak sekali. Yang ketiga itu HIV itu apa? HIV itu penyakit menular seksual. Nah, itu biasanya terjadi pada kelamin kita. Oh, maaf ya, ibu berkata kayak gini. Kita kan udah sama-sama besar, kita udah menstruasi, kita udah sama-sama tahu lah ya. Mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Penyakit menular seksual itu sangat-sangat bahaya teman-teman. Kalau kita bisa terjadi penyakit itu, mulai besar kita tidak bisa punya anak, dan pengobatannya itu sangat-sangat mahal. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan seks bebas gitu teman-teman. Ibu, saya mau tanya, Ya. kalau HIV itu bisa sembuh nggak, Bu? Bisa, tetapi kemungkinan besarnya, kemungkinan kecilnya bisa, tapi kemungkinan besarnya tidak bisa. Cukup mengonsumsi obat-obatan terus mbak, itu mbak. Harus mengonsumsi obat-obatan, misal ada obat A sampai Z itu harus diminum secara rutin. Kalau misal GB-nya dia tidak mengonsumsi ulang dari A gitu mbak. Ya. Nah, yang kedua itu pergaulan narkoba dan alkohol. Remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas seringkali menyalahgunakan narkoba dan alkohol. Hal ini dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Rata-rata yang menggunakan narkoba dan alkohol itu mereka yang tidak bisa bercerita, mereka yang tidak bisa mengungkapkan isi hatinya, mereka yang tidak bisa mengatakan apa keinginan mereka. Mereka itu justru malah memberi jalan yang salah dengan menggunakan kecanduan minum-minuman, obat-obatan terlarang, terus suntikan itu yang menyebabkan mereka itu ketergantungan dan halusinasi yang membuat mereka itu lebih tenang begitu, sehingga tidak usah mengungkapkan apa yang mereka inginkan begitu. Nah, yang ketiga itu ada tawuran. Siapa nih yang pernah tawuran? Teman saya, Bu. Teman saya pernah tawuran, Bu, sampai yang waktu SMP itu loh, Bu. Itu dulu kan ada Yang sangat viral itu ya mbak? enggak, Bu, tapi itu enggak viral banget, Bu, karena kan itu tuh kayak disembunyiin dari pihak sekolah, karena itu tuh sampai tangannya berdarah, Bu, pakai gear gitu kan, Bu. Terus itu tuh gara-gara gengnya ini kan punya pacar, Bu. Terus pacaran sama mantannya malah deketin yang ini, Bu. Terus mereka kan sama-sama punya geng. Iya, terus mereka berantem pakai gear segala, Bu. Terus dikeluarin sekolahan, Bu. Itu nggak begitu ya teman-teman. Itu merugikan semua pihak, entah dari keluarga atau guru dan sekolahan. Nah, tawuran itu adalah perkelahian antara kelompok remaja yang seringkali terjadi karena masalah sepele. Tawuran dapat menyebabkan kerusakan fisik dan bahkan kematian. Saya himbau kalian semua sudah besar, tidak boleh tawuran. Kalau ada masalah diselesaikan secara dewasa, secara kekeluargaan, begitu ya teman-teman. Iya, Bu. Nah, yang keempat itu ada berbohong dan menipu. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali berbohong dan menipu orang tua dan gurunya. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan hubungan mereka dengan orang lain. Jadi kalian jangan berbohong ya teman-teman. Itu dapat merusak kepercayaan teman kalian, orang tua kalian, bahkan guru kalian. Karena rasa kepercayaan itu harganya mahal sekali. Tolong dijaga dengan baik-baik ya teman-teman. Dan tidak boleh bohong. Bohong itu yang terutama dosa. Yang kedua itu apa yang kalian curi itu tidak berkah. Bisa dipahami? Satu. Nah, pergaulan bebas itu dapat membawa dampak negatif pada setiap remaja yang melakukan itu. Yang pertama tadi kan itu tentang seks bebas. Nah, seks bebas itu menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, gonorrhea, dan sifilis. Terus juga terdapat kehamilan yang tidak diinginkan. Seks bebas dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini menyebabkan masalah bagi remaja seperti putus sekolah dan pernikahan dini. Nah, amit-amit ya teman-teman kalau kita sampai hamil duluan. Yang rugi tidak hanya kamu, tetapi orang tua kamu, guru kamu, terus kamu bakal
malu sama teman-teman kamu kalau kamu sampai hamil duluan atau hamzah. Nah, yang ketiga itu ada gangguan kesehatan mental. Remaja yang terlibat dalam gangguan bebas seringkali mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, cemas, stres, dan ya seperti yang ibu sampaikan tadi ya. Nah, yang keempat itu ada kerusakan masa depan. Pergaulan bebas dapat merusak masa depan remaja. Hal ini dapat menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang stabil. Di sini siapa yang mau cerita tentang pergaulan apa yang sudah kamu alami selama di SMA ini? Saya Bu. Silakan maju Mbak Tasya. Jadi teman-teman, waktu di SMP saya, salah satu teman saya itu ada yang merokok. Jadi waktu istirahat, dia itu keluar kelas, terus dia delik-delik. Kalian tahu delik-delik nggak? Ngumpet-ngumpet dia merokok. Bahkan sampai dia tuh benar-benar nggak mau balik ke kelas lagi karena masih bau rokok. Jadi dia balik ke kelasnya jam istirahat kedua itu dia baru balik. Terus sampai guru saya udah jengkel, dia tuh kan masih sembunyi-sembunyi. Nah, gurunya itu nyamperin anaknya itu, tapi anaknya delik, ngumpet. Terus iya sembunyi, terus sampai dicariin, itu kan kayak rumah gitu kan. Nah terus dia tuh guru itu nyamperin sampai dimasukin, sampai masuk ke rumah itu di sama yang pemilik rumah itu, sampai dibuka-bukain satu-satu kamar ya apa-apa. Ternyata dia tuh ngumpet di kolong meja teman-teman. Terus dia di tarik sama guru itu, terus dia disuruh ngadep ke kepala sekolah. Terus habis itu diskors 1 minggu. Terus dia mendapatkan poin kayak skors gitu loh teman-teman, kayak poin kan umpama kalau 100 itu udah keluar gitu kan. Nah itu tuh dapat 70 poin. Padahal nanti dikeluarkan dong. Iya kurang 70, jadi sampai sekarang dia nggak berani macam-macam lagi Bu, karena dia takut kalau dikeluarkan dan nanti kan orang tuanya kan juga dipanggil ya. Terus dia nggak berani Bu. Sekarang dia udah bertaubat, tapi kalau pulang sekolah tapi kadang merokok juga Bu. Tapi kan udah nggak bolos. Nggak boleh sama pelajaran gitu Bu. Makasih. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas mengenai rokok karena tadi sudah disinggung sama Mbak Tasya. Ini diibaratkan rokok ya teman-teman. Kita akan membahas tentang dampak negatif rokoknya saja. Nah, merokok adalah kebiasaan yang berbahaya dan dapat mengakibatkan berbagai penyakit serius. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa dampak negatif pada rokok. Yang pertama yaitu pada saluran pernapasan. Nah, yang pertama itu ada kanker paru-paru. Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru. Sekitar 80% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. Nah, yang kedua itu ada paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, PPOK itu adalah penyakit paru-paru progresif yang dapat menyebabkan anemia dan bronkitis klinis. Yang ketiga itu ada asma. Nah, asma ini sering banget kena sama orang-orang yang perokok dan yang tidak perokok karena asapnya itu kan sangat bahaya ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada asma. Asma itu biasanya rokok asap itu loh, itu bisa menyebabkan asma karena itu ada zat-zat yang buruk, yang jahat, yang bisa menyerang tubuh kita. Biasanya asma itu tidak hanya terkena pada perokok, tapi juga yang menghirup udara dari rokok itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada tuberkulosis atau TBC. Merokok dapat meningkatkan resiko terkena TBC dan memperburuk penyakit TBC. Nah, yang kedua itu ada serangan jantung, penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang ke-1 ada penyakit jantung koroner. Merokok meningkatkan resiko penyakit jantung koroner seperti serangan jantung dan stroke. Yang kedua ada penyakit arteriovenous atau merokok meningkatkan resiko penyakit itu yang dapat menyempit. Nah, itu yang pada jantung. Yang selanjutnya itu ada kanker. Di sini ada beberapa tipe kanker. Yang pertama itu ada kanker mulut dan tenggorokan. Merokok meningkatkan resiko kanker mulut dan tenggorokan. Yang kedua itu ada kanker pankreas.
Merokok juga meningkatkan risiko kanker pankreas. Yang ketiga itu ada kanker ginjal. Merokok meningkatkan risiko kanker ginjal. Yang keempat itu ada kanker kandung kemih atau kanker pada kandung pipis kita. Merokok meningkatkan risiko kanker kandung kemih. Penyakit lainnya itu ada diabetes, terus katarak. Nah, bagi wanita hamil, rokok itu tidak sangat baik. Itu bisa menyebabkan guguran karena ada zat-zat yang bisa. Nah, kalau wanita hamil itu dianjurkan tidak boleh merokok karena pada zat rokok itu mengandung zat-zat yang kurang baik bagi janin kita, sehingga bisa menjadikan janin kita itu keguguran gitu teman-teman. Dan kita sebagai wanita nggak usah lah rokok kayak gitu, itu juga nggak baik teman-teman. Rokok itu juga bisa menyebabkan kecanduan juga. Nah, jadi kesimpulannya, merokok adalah kebiasaan yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Berhenti merokok adalah cara terbaik untuk melindungi kesehatan kita semua. Begitu. Ibu, saya mau tanya. Ya, apa? Ibu, bedanya rokok elektrik sama rokok yang biasa kita hirup apa Bu? Kalau rokok elektrik itu kan ada nikotinnya itu lebih banyak, Mbak. Nikotin itu zat yang bikin kecanduan itu loh. Nah, kalau rokok biasa itu pakainya mbako itu kan nggak se ekstrim nikotin gitu, Mbak. Berarti lebih bahaya rokok elektrik? Iya, betul. Oh gitu. Kalau yang dibakar itu kan masih pakai tembakau yang dari alam. Tapi kalau yang elektrik itu biasanya pakai nikotin yang zatnya lebih banyak kecanduannya timbang tembakau itu. Oh gitu Bu. Gitu. Aku mau merokok ya, Mbak, kok tanya-tanya. Enggak Bu. Jangan ya, Mbak. Saya kan anak baik-baik Ya, Bu, karena itu Bu, teman saya waktu di rumah itu loh Bu, itu tuh ada yang ngerokok pakai rokok elektrik Bu. Jadi kayak di kalongan gitu Bu. Terus kalau main dia bilang gini, aku mau ngerokok dulu, kamu mau nggak gitu Bu. Jangan kamu itu nggak berani. Itu namanya sabu kalau itu Iya, nggak tahu. ya, betul. Ibu lupa. Ya, terus saya mau diajak, Tasya kamu mau nggak nyobain dulu sekali aja. Terus saya bilang, nggak mau Bu, nggak mau. Nanti aku batuk, nanti tinggalin ibu, gitu Bu. Iya, Mbak. Itu jawabannya tepat dan pasti. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dampak negatif dari narkoba. Narkoba memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan, mental, sosial, serta bagi masyarakat. Di sini Ibu akan menjabarkan beberapa dampak negatif narkoba bagi kesehatan kita, masyarakat, dan sosial. Yang pertama, Ibu akan menerangkan mengenai dampak narkoba dari segi kesehatannya dulu ya anak-anak. Yang pertama itu ada gangguan kesehatan fisik, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada hati dan ginjal, gangguan pada sistem pencernaan, gangguan pada sistem reproduksi, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Nah, mengerikan itu dampak negatif narkoba bagi tubuh kita. Yang kedua itu ada gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan bipolar, itu juga bisa dampak dari narkobanya sendiri. Dampak negatif narkoba bagi sosial. Yang pertama itu ketergantungan. Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada diri kita untuk masyarakat. Ketergantungan dapat membuat pengganggu sulit untuk berhenti menggunakan narkoba. Yang kedua itu ada masalah keuangan. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan masalah keuangan bagi pengguna dan keluarganya, karena harus membeli terus-menerus narkoba itu. Karena kan ada efek ketergantungannya tadi. Bisa nggak bisa, pokoknya harus beli, entah itu dengan cara hutang, entah itu cara mencuri, gitu. Nah, yang keempat itu ada masalah hukum. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan masalah hukum bagi penggunanya. Yang kelima ada kekerasan. Penggunaan narkoba dapat meningkatkan risiko kekerasan karena ada efek. Yang kelima itu ada putus sekolah. Pengguna narkoba dapat menyebabkan putus sekolah karena dia sudah merasa dirinya itu tenang gitu saat menggunakan itu. Nah, yang
Dampak negatif narkoba bagi masyarakat. Yang pertama ada kejahatan. Pengguna narkoba dapat meningkatkan tingkat kejahatan. Yang kedua ada penyakit menular. Pengguna narkoba dapat meningkatkan risiko penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan hepatitis C. Karena ada jarumnya itu kan bisa lewat jarum itu terkena narkobanya. Yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Produksi dan pandangan narkoba dapat merusak lingkungan. Nah, kesimpulannya, narkoba memiliki banyak negatif bagi kesehatan mental dan sosial penggunanya serta bagi masyarakat. Jauhi narkoba, carilah bantuan jika kamu atau orang di sekitar kamu menggunakan narkoba. Ibu, aku mau tanya. Ya, Mbak. Kalau makanan itu kan aku pernah lihat di berita kan Bu. Kalau makanan itu dimasukin sabu-sabu itu emang bisa Bu? Bisa Mbak, narkoba itu kan bentuknya ada beberapa macam. Ada yang serbuk, ada juga yang disuntik. Kalau di makanan itu apa Bu? Biasanya kalau di makanan itu yang berupa serbuk Mbak. Kalau disuntik kan pakainya jarum. Kalau di makanan sayur Bu, itu bukan makanan ringan Bu. Dia serbuk Mbak. Oh seru. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Baik, saya kira cukup materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pada kegiatan pagi hari ini. Silakan Pak Tasya, teman-temannya dipimpin doa. Doa keluar kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya dan partisipasinya. Ibu izin keluar kelas dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji.